akan lihat di layar ya tentang bisnis plan. Nah, kalau kita bikin bisnis plan ya teman-teman, kalau kita bikin bisnis plan, teman-teman akan bisa melihat di sini apa aja sih isi bisnis plan. Yang pertama adalah tentang executive summary. Ya. Terus ada company summary, ada tentang produk service perusahaan Anda atau bisnis Anda, ya, ada tentang market analysis, sales strategi, organic structure dan team management, financial plan, lalu action plan. Kenapa kita perlu buat ini? Ini sebenarnya kontrol buat diri kita sendiri sebagai owner. Apakah kita memang sudah masuk kepada kondisi yang terplanning dengan baik, terarah dengan baik, ya. Ini bikinnya bisa berapa tahun, Coach? Ya, biasanya sih klien saya dari raker akhir tahun, dia bikin bisnis plan untuk tahun ini. Bisnis plan untuk tahun ini dari mana, Coach? Dari bisnis blueprint yang dia bikin untuk 5-10 tahun ke depan. Ya. Executive summary isinya apa aja? Ada evaluasi dari pencapaian perusahaan dan apa yang menjadi sasaran besar dari perusahaan ke depan, misi yang dilakukan atau yang akan dilakukan, dan beberapa pesan yang menjadi kunci sukses dari strategic plan besar dalam mencapai target besar perusahaan. Jadi executive summary itu seorang owner, seorang top level memberikan summary target dia tahun ini seperti apa. Evaluasi dari tahun lalu seperti apa. Ini executive summary. Yang berikutnya company summary. Company summary ini berisi tentang apa bidang usaha perusahaan secara deskripsi lengkap dan jelas, lokasi tempat usaha, serta apa fasilitas dan perlengkapan penunjang yang dimiliki untuk menjalankan bisnis ke depan. Atau tahun ini ada beberapa hal yang dilakukan perusahaan sesuai, misalnya ada penambahan unit bisnis baru, bisa dijelasin di sini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang produk dan service. Produk service ini berisi apa di penjabaran kita? Berisi tentang deskripsi produk dan jasa yang akan ditawarkan atau dijual kepada pelanggan, serta apa keunikan dan perbedaan yang sangat mendasar dengan kompetitor di dalam bisnis sejenis. Manfaat yang akan didapat dan diberikan secara value kepada pelanggan. Bisa masukin di sini value proposition canvas Anda. Ya, sehingga tim Anda punya catatan dan tahu apa yang lagi dilakukan untuk membuat bisnis plan tentang produk dan service. Market analysis. Market analysis berisi tentang analisa pasar dari bisnis yang dijalankan yang berupa kebutuhan pelanggan atau pasar, perkembangan pasar terhadap jumlah permintaan dan penawaran, strategi terhadap harga yang ada di pasar, serta tren pasar yang ada saat ini yang harus diantisipasi atau dibentuk dalam periode ke depan. Identify potensial market bisa masuk di bagian ini, kanvasnya. Sehingga market analysis yang dilakukan adalah berdasarkan diskusi bersama dari hasil kanvas discussion, ya, identify potential market discussion yang dituliskan dalam bentuk narasi oleh beberapa tim kita yang memang mengatasi tentang market analysis. Sales strategi berisi tentang strategi penjualan apa yang akan dijalankan untuk mendapatkan pendapatan dari setiap prospek, segmen pasar yang dihasilkan dari strategi marketing, juga menjelaskan tentang revenue stream, ya, step sales process, strategi seperti apa untuk mendapatkan target pendapatan yang diinginkan. Jadi di bagian ini Anda bisa masukin tentang yang namanya revenue model, ya, terus Anda bisa masukin yang namanya step sales process, ya, juga big goal terhadap strategi pendapatan. Jadi lebih lengkap ya yang namanya bisnis plan Anda buat karena Anda sudah menyediakan data-data penunjang dan kanvas-kanvas diskusinya. Struktur organisasi, apakah ada perubahan organisasi? Ada perubahan terhadap tanggung jawab dan wewenang. Anda masukkan di bagian ini untuk menjelaskan rantai kepemimpinan, rantai tanggung jawab dan wewenang, juga memberikan manajemen tim kerja yang berjalan seperti flow perusahaan dan juga deskripsi kerja. Yang berikutnya tentang financial plan. Disinilah berisi tentang perencanaan keuangan perusahaan, ya, revenue model atau anggaran, ya, cash flow budgeting untuk melihat cash flow, break even analysis, projected terhadap laba dan rugi. Ya, ini tentang financial plan. Baru semua itu dikumpulkan dalam sebuah action plan. Rencana dari aktivitas yang akan dilakukan dalam mencapai target perusahaan yang dibuat secara bertahap dan terlihat jelas siapa yang akan melakukan,
apa yang akan dikerjakan, serta kapan memulai dan selesainya pekerjaan. Ya, periode ini dapat dibagi menjadi 10, 5, 3, dan 1. Teman-teman, saya tidak masuk lebih detail bagaimana membuat bisnis plan, tapi nanti di materi yang saya share ada contoh-contoh bisnis plan. Ya, karena fokus kita adalah membuat fondasi. Karena bisnis plan ada workshop-nya tersendiri untuk bikin bisnis plan. Dan biasanya bisnis plan banyak klien saya lebih senang dia mengundang saya untuk membuat rapat kerja tahunan. Biasanya 3 hari 2 malam bersama saya untuk membuat action plan, dan kita mendiskusikan semua hal ini untuk mencapai target bisnis plan yang luar biasa yang bisa dicapai untuk ke depan.